Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini yang menjadi bintang tamu adalah dua anggrek. Ada Devay dan juga ada Putri. Putri, kamu sendiri pernah nggak mengalami kejadian mistis gitu dengan makhluk gaib, melihat sosok gaib? Pernah? Pernah. Seperti apa ceritanya? Dulu kan di rumah tuh sebelum dibangun ya, sebelum direnov tuh lagi tidur di kamar sekitar jam setengah satu malam. Jadi kayak lihat seorang perempuan tapi rambutnya panjang banget, tapi diamnya tuh di atas lemari gitu. Duduk berdiri? Iya, duduk. Jadi kayak nengkurap gitu nih, kayak tekuk gitu. Waktu itu apa yang kamu lakuin? Ya berdoa, baca-baca yang Putri bisa. Terus hilang, Put? Nah udah gitu sempat takut baca-baca, terus balik badan, pas ngeliat lagi ke atas nggak ada. Nah di sini nih yang hadir biasanya memang orang-orang yang dekat sekali dengan dunia mistis. Ada yang menggunakan sugihan, pelet, jimat, santet, dan lain-lain. Kalau Devay, kamu pernah nggak ketemu sama orang yang memang menggunakan hal-hal seperti itu, pakai jimat atau susuk dan lain-lain? Susuk paling. Seperti apa setahu kamu? Seperti kalau kita tuh yang awam biasa aja, tapi katanya gitu pakai susuknya buat menarik perhatian. Ada yang bikin job banyak, macam-macam katanya. Jadi dan berhasil? Katanya sih lumayan, katanya. Oke. Kamu pernah ada orang yang nawarin untuk menggunakan hal seperti itu nggak? Ada. Beresponnya, tanggapannya seperti apa? Kita sih percaya sama keimanan kita ya, keyakinan kita masing-masing. Oke, mudah-mudahan sih keyakinan kamu bisa membuat kamu baik-baik aja malam hari Amin, ini ya. amin. Karena partisipan yang hadir berikut ini adalah seorang perempuan yang mengaku sering menggunakan benda mistis dalam hidupnya. Benda gaib, dan bahkan sering sekali datang ke dukun untuk meminta sesuatu. Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Mawar. Selamat malam, Mawar. Malam, Boleh kami tahu pekerjaan atau aktivitas Anda sehari-hari? saya di Ningbar, Yuyu, Oke. dan selebihnya berpindah-pindah untuk panggilan-panggilan atau ke rumah atau motel, tergantung sesuai siapapun. Dining bar ya? Oke, apa yang mau Anda ceritakan malam hari ini? Ya, untuk kepahitan hidup yang dimulai dari keluarga home yang tidak dipegang, tidak ada yang merangkul. Hanya ada satu orang yang merangkul saya dengan baik, dengan jalan mulus seumur hidup saya. Dia Bapak, seorang dukun yang telah melatih saya, yang pertama kali telah menodai saya dan memberikan saya kehidupan dengan semua ilmu-ilmunya berjalan dari saya remaja sampai saat ini. Dia memberikan ilmu-ilmu. Saya kemanapun diselamatkan oleh beliau. Tidak ada seorang keluarga atau teman siapapun yang bantu saya selain orang yang telah mendirikan saya sampai saat ini. Bapak itu telah memberikan saya seperti kekuatan-kekuatan yang akhirnya saya bisa, apa yang saya capai, saya inginkan semuanya tercapai.
dari material, kepuasan, kekebalan, dan aman dari kriminalitas. Anda tadi bilang Anda memberikan segalanya buat apa? Iya, karena hanya dia yang membantu saya. Hanya dia yang telah membesarkan saya, memberikan kekuatan ke saya. Jadi yang diminta Bapak untuk membantu Anda tuh apa sebenarnya? Kepuasan dan saya diperbudak. Diperbudak dengan kemampuan saya yang diberikan dengan beliau. Saya mampu meraup uang dari siapapun. Dan uang itu Anda kasih ke dia? Betul. Berarti dengan kata lain Anda sadar kalau Anda diperalat oleh sosok Saat Bapak ini saya Alam. sadar. Apa tujuan Anda datang ke studio menembus mata batin? Untuk ke arah yang lebih baik, untuk menghilangkan semua keburukan itu. Sudah mau lepas dari Bapak? Sudah mau. Pernah dicoba? Sudah coba tapi tidak pernah berhasil. Baik, mudah-mudahan Anda bisa berhasil mendapatkan tujuan Anda pada malam hari ini. Dan mohon Anda ceritakan semuanya secara jujur dan terbuka kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Mawar, terlahir tanggal 25 Desember 1985. Tinggal di rumah bernomor 37. Sosok yang suka berkorban dan bersifat jujur. Namun kepercayaan dirinya sangat rendah. Dia rela melakukan apa saja untuk menutupi kekurangan. Saya melihat Mawar nekat melakukan hal yang tidak seharusnya. Dia mendapatkan segalanya dengan menggunakan benda-benda mistis yang membuat Mawar terbelenggu dalam lingkaran iblis. Saya mencium aroma yang sangat pekat sekali dan bau anyir yang ditimbulkan oleh iblis tersebut. Menyeramkan dan horor. Halo, selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Mawar, tanggal 25 bulan 12 1985 dan nomor rumah 37. Mawar ini bertemu dan berguru dengan sosok namanya Bapak. Dan Bapak ini membantu semua keinginan Mbak Mawar dari mulai mendapatkan laki-laki, mendapatkan uang, materi, tapi merasa diperbudak karena sampai saat ini tidak bisa lepas, sudah berapa kali berusaha tapi tidak berhasil. Makanya malam hari ini ingin lepas dari sosok Bapak yang bisa dibilang sebagai guru spiritual, atau Guru spiritual ya. guru spiritual. Jadi sosok Bapak ini minta apa dari Anda sebenarnya, Mbak Mawar? Minta kepuasan, tanpa sengaja memperbudak saya menghabisi harta orang lain untuk beliau juga. Jadi seorang guru gitu ya. Guru spiritual. Bukan karakter fiktif. Oke. Saya aneh sih ngerasa dengan Bapak. Apakah hari ini yang membawa jimat-jimat sesuatu? Saya bawa. Dari ya itu ya. Iya, Saya mau ingin lihat. Apa boleh diizinkan? boleh. Siap. Silakan diambil. Bapak yang melindungi semua ini. Iya, jadi Agak sedikit ya bisa juga sih, bukan gak make sense, tapi bisa juga sih memang keadaan seperti itu. Tapi kok saya ngerasa Mbak Mawar ini terhadap Bapak ada jedah-jedahnya gitu loh, nggak
gak datang setiap saat. Tuh, itu boneka lah. Ada foto korban loh ya. Itu foto siapa? Foto orang-orang yang telah sudah saya Itu foto orang-orang yang Anda nggak suka gitu. orang yang sudah saya habiskan harta bendanya dan dia sekarang menghilang. Sebentar. Jadi itu foto orang-orang yang menjadi korban Anda. Betul. Yang Anda habiskan uangnya. Dan kegiatan Anda, tindakan Anda ini tidak tercium orang lain karena ditutupi oleh Bapak. Dan uang yang Anda habiskan, yang Anda ambil, itu Anda serahkan juga ke Bapak. Tidak semuanya. Sebagian. Kayak gitu. Ya, kalau itu apa boneka apa ceritanya? Ini pria yang manapun akan berlutut ke saya tanpa menghiraukan hartanya, rumahnya, kendaraannya. Semuanya akan jadi milik saya. Dan Banyak udah dapat banyak nih kekayaan. Kok nggak kelihatan kayak orang kaya sih? ya, Maksudnya masih kayak orang yang berjuang dan segala macam. Bagi saya, apa kamu udah brainwash ya, kecuci otaknya ya? Kamu ngerti kan maksud saya? Iya. Saya adalah seorang indigo, six sense dan paranormal, whatsoever mereka memanggil aku apa. Tapi saya juga berpikir secara logika gitu. Secara berpikiran saya selalu meneliti semuanya. Kenapa ya berbanding terbalik ya? Harta udah didapetin tapi penampilan kamu kayak gini biasa aja. Dan masih mencari solusi Iya. untuk lepas. saya sama sekali sudah berusaha tapi tidak bisa lepas dari Bapak perbudak saya, dan saya adalah satu-satunya aset dia untuk mencapai apapun. Kalau yang kamu lihat Roy, apa memang karena Bapak juga mengguna-guna Mbak Mawar ini sehingga nggak bisa lepas? Iya, ada satu hal itu juga sih untuk Bapak menjadiin kendaraan dan Jadi aset. ya jadi kendaraan berjalan juga buat Bapak melakukan satu modusnya sih sebenarnya. Mbak Mawar nih tampak kayak orang yang nggak ada isinya gitu kalau ngomong. Jadi di bawah pengaruh Bapak mungkin ya didoa-doain jampi-jampinya. Jadi terkadang apa yang saya tanyain nggak ngejawab pertanyaannya juga. Iya. Itu yang aku rasain sih. Gitu. Boleh saya lihat gak muka kamu? 2 detik aja kasih kesempatan. Dilepas, nanti kita nggak akan tayangkan. Oke, siap. Apa Roy? Yang kamu rasain dan yang kamu lihat seperti apa? Saya ngerasain sebenarnya casingnya sama dalamnya beda sih. Hatinya sama mukanya berbeda jauh sih. Mukanya nggak kelihatan banget kalau dia tuh pendendam dan hancur-hancurin. Tapi mukanya biasa aja. Ini dalamnya gawat juga gitu. Seolah-olah polos, tapi sebenarnya berbahaya. Betul. Saya juga tergelitik dan tergoda gimana sih cara pakainya tuh boneka sehingga bisa. Tapi ini juga untuk pemirsa di rumah ya. Ini tidak untuk dilakukan di rumah dan tidak untuk dicontoh. Iya. Di sini saya bisa memperkenalkan satu orang siapapun. Saya sangat takut dengan kucing, Roy. Ada suara kucing loh tadi. Tadi ada Iya, suara iya. kucing, saya nggak tahu, nggak pernah ada kucing sih sebenarnya. Kamu Tiba-tiba takut ada. dengan kucing? Saya sangat takut Kenapa takut dengan kucing? karena saya berdiri dengan ramuan-ramuan yang bisa mempermudah saya, mempercantik saya. Dan saya juga telah menghancurkan orang-orang yang telah menghina saya, baik perempuan maupun laki-laki. Dan Iya, saya bisa maksudnya mendapatkan semuanya. esensinya Hubungannya apa Sama dengan kucing. dia nggak ngejawab poinnya nih. Fobia kah atau Jadi apa? Bapak, kita tidak akan ada kucing. Tidak Bapak bisa kucing. nggak suka dengan kucing? Betul. Saya ambil lah kucingnya. Di belakang ada nggak ya kalau ada kucing? Bolehkah? Saya mohon jangan. Saya mau cari kucingnya. Roy, are you sure? Saya mohon Bayu, jangan Bayu. Saya mohon Bayu. Hah? Jangan, itu bisa meruntuhkan saya Bayu. Saya mohon, Apa yang akan terjadi kalau ada kucing? saya mohon jangan sampai ada kucing. Kenapa kalau ada kucing memangnya? Itu adalah pantangan untuk hidup kita. Saya bisa hancur semuanya. Kehilangan Semua bisa ketahuan. kemampuan Anda akan hilang
terus Anda akan ketahuan gitu. Yang Anda tunjukkan pada kami seolah-olah memang Anda masih melindungi Ya. Bapak ini. Artinya kalau masih melindungi masih akan ada tuh kejahatan Betul. berikutnya, modus-modus berikutnya, belum mau berhenti dan berubah. Saya mau semuanya ditutup saja. Saya mau tidak mencampuri urusan saya, Pak Bayu. Maksudnya? Bukan nggak mau. Justru kami ingin membantu Mbak Mawar karena kan Anda ingin lepas, ingin punya kehidupan yang baru, betul. Betul. Ingin punya kehidupan yang lebih baik, betul. Ingin punya keluarga juga yang bahagia. Kucing. Tadi ada suaranya loh. Padahal tadi ada suaranya, tapi saya tidak berhasil mendapatkan kucing tersebut. Oke, dan kamu bisa tenang sekarang berarti ya intinya. Oh jadi intinya bapak suka kucing, kamu juga jadi nggak jadi ikutan suka kucing gitu ya? Karena itu bisa melunturkan kemampuannya, menghilangkan. Melunturkan kemampuan. Jadi semua perbuatannya dia jadi ketahuan. Oke, baik. Siap, aku udah ngerti. Bang Mawar itu bisa dipraktekkan kan? Ini diritualkan setiap malam. Itu fotonya gitu. Iya. Pas foto ya? Oh, di print kecil. Oke. Jadi misal ada korban satu lagi, tetap yang lainnya ada di sini. Jangan pernah lepas dari paku ini. Ya, Ada Paku pakunya. kuning ini, Oh, mana pakunya? oh itu ada tuh bener. ini tidak boleh hilang, tidak boleh lepas. Sekian banyak gambar, tidak boleh ada yang lepas. Karena bila lepas, itu bisa ketahuan. Dipaku satu persatu ya. Lalu itu apa? Ini bambu panjang yang bisa mengelilingi rumahnya. Itu tidak akan ketahuan orang dan rumahnya akan menjadi milik saya. Dan semua harta benda korban itu akan menjadi milik saya tanpa siapapun berani bicara dengan saya. Anda datang ke rumahnya gitu? Sudah berhubungan, dia pasti tertarik dengan saya. Intinya dia tuh Memberikan ngerasa segalanya ke saya. di atas segalanya gitu, secantik-cantiknya orang lain masih kalah sama dia. Itu yang saya tangkap ya. Kalau correct me if I'm wrong ya, koreksi saya juga ketika saya salah ya. Tapi yang saya dapat sebenarnya yaitu dia ingin nunjukin, tapi nggak tahu apa yang dia lakuin sebenarnya. Kayak udah bener-bener Kosong gitu. Linglung. ditutup otaknya, hatinya sama sosok bapak ini kosong, nggak bisa berpikir. Dan kalau kita perhatiin secara teliti, setiap pertanyaan-pertanyaan saya yang detail, dia tidak menangkap dengan baik. Dan ketika bagi bertanya pun, dia lari dari topik, bukan berarti dia tidak mau jawab ya, tapi dia blank. Jujur terus terang aku yakin dia nggak tahu sebenarnya apa yang dilakuin sih. Dia cuma ngurusin pakunya harus di situ, dan jajarannya di situ posisinya. Dijalanin aja gitu. Dijalanin aja sih. Itu sih. Kamu tau nggak kalau kamu terusin ini terus, saya ngerasa kamu jadi arwah gentayangan loh. Saya ngerasa tiba-tiba ngelihat pocong di dalam pikiran saya. Kamu Dan matanya putih semua, nggak ada hitam-hitamnya. kalau Ternyata pocongmu ini Mawar. Pocong perempuan ini ternyata adalah Mawar sendiri. Kalau semua barang-barang ini saya hancurkan, apa boleh? Saya mohon cukup Kenapa untuk nggak dihentikan. Ini adalah kebesaran saya. Ini semua adalah hidup saya dari masih kecil sampai saat ini. Saya mohon jangan ikutin urusan saya. Tapi saya lihat dulu rambutnya boleh ya? Saya mohon Roy, jangan sampai melakukan apapun atau membuka semua ini Roy. Iya, saya mewakili pemirsa di rumah juga penasaran sebenarnya rambutnya kayak apa. Kalau kayak gini kan antara iya enggak. Jadi nggak jelas sebenarnya mau ke sini mau ngapain gitu, dan bukti-buktinya apa nih gitu, dan orang kan mesti tahu
juga saya mewakili orang-orang yang di sini juga non untuk lihat gitu loh. Saya mohon cukup disekiankan. Sudah semua ini urusan saya. Aneh sih. Saya mohon. Suara kucing. Jadi Ya udah sih itu sih. Itu ada suara kucing loh. kucing nih. Suara kucing Saya nih. mohon. Sejauh mohon. Jangan Saya- semohon jangan kucing. Nggak, saya mau kalau kamu bisa bilang saya nggak boleh buka, kenapa saya nggak boleh bawa kucing ke dalam? Ada kucing nggak? Saya mau ambil kucing. Roy! Saya mohon Roy! Enggak, Roy! Jangan Roy! enggak. Saya mohon Roy. Kamu cuma tamu ya. Kita bisa awali semuanya Roy. Roy! Saya mohon Roy. Mbak Mawar tenang dulu, duduk dulu ya. Duduk Nah kan dulu pengen ya. lepas ya. Iya. Jadi tujuannya Tapi bener tujuannya kan? pengen Mau lepas, kan? Mas tapi Iya, mau kita bantu, diiniin nggak kita mau. bantu. Iya. Saya heran deh. Jangan- Saya mohon Roy! Jangan panik. Roy! Saya mohon! Lepaskan itu Roy! Saya mohon Roy! Saya bisa kamu Roy! Saya bisa kamu Roy! Saya mohon Roy! Jauhkan kucing itu dari saya! Saya pecinta binatang dan kucing juga. Duduk dulu Mbak Mawar. Ayo, Duduk mau dulu. apa kamu? Tenang dulu, tenang. Jauhkan kucing itu dari saya Roy! Kamu berani dengan saya Roy! Saya berani, ngapain saya takut sama kamu? Gak jelas gitu. Tenang ya Mbak Mawar. Ada Tenang. orang di belakang saya Roy. Ya udah, tunjukin sana hewan kucing semuanya. Saya bilang hentikan! Buang kucing itu! Buang kucing itu! Baik, laporkan. Saya bisa menaklukkan kamu Roy. Percuma naklukin Saya juga bisa buat mendapatkan apa? segalanya Roy. Saya tidak tertarik dengan kamu. Mohon maaf ya. Saya mohon Roy. Keluarkan kucing itu di hadapan saya Roy. Enggak, Bang. Buang kucing itu depan saya Roy. Lucu kok kucingnya. Kucing bisa. Saya mohon lepaskan! Tidak! Buang! Enggak, Buang kucing itu! gue deketin nih. Jangan teriak-teriak ya kalau ngomong. Kucing itu kan menghadap saya Roy. Tolong jauhkan Roy. Dia ngeliatin kamu sih memang. Bayu tolong buang kucing itu Bayu. Kenapa harus saya buang? Atau saya akan menghancurkan kamu Bayu. Di, Apa salah saya? saya apa lagi? Apa salah saya? Anda Tolong tadi saya. ingin lepas dari sosok Bapak untuk mendapatkan kehidupan lebih baik, betul? Kenapa harus dilawan? Kawan itu akan meruntuhkan saya. Hah? Akan menghancurkan hidup saya. Menghancurkan Dari dari soal mana? kucing itu. Gimana ceritanya? Kenapa? Anda nggak mau mempertanggungjawabkan semua yang telah Anda lakukan? Saya mau bebas dari semuanya. Oke, itu yang kami pegang. Anda mau terbebas dari semuanya. Pertanyaan kami, tolong jawab dengan tegas. Anda percaya Tuhan? Saya akan percaya. Akan. Akan. Kok akan? Berarti sekarang nggak percaya Saya dong. mau lebih baik. Saya mau lepas dari semua ini. Saya mau lepas walaupun sakit hati saya besar. Ya udah bakar Sakit aja. hati saya. Masa banyak bakar langsung. Bakar ya? Berani dibakar. Kenapa Anda takut? Takut kehilangan semuanya? Apa ruginya dengan hidup seperti ini? Coba, ruginya apa? Anda harus menyerahkan semuanya ke Pak. Bapak itu memperdaya dan memperalat Anda. Itu kan alasan utama kenapa mau lepas semuanya kan? Bener kan? Itu keluar masuk emosinya. Iya. Bakar. Nyaman. Jauhkan kucing itu! Nunu dia nggak deketin kamu, GR banget sih lo. Dia baik-baik aja di sebelah sana. Iya, Tenang orang ya. kucingnya lucu. Tolong jauhkan kucing itu. Nggak ada kucingnya di sebelah Oh, sana. sih. Kamu tenang aja. Dia justru juga takut kali sama kegilaan kamu. Sini sayang, bos.
Bakar. Kamu mau keluarkan dari sini. Kalau kamu udah terjebak masuk ke sini, ya ikutin rules. Kita bakar ya. Bisa membantu sampai di sini aja. Serah sih. Serah Mama. Perlu apa Roy? Bakar. Ya wadah. Baskom sih sebenarnya lebih tepatnya yang lebih gede untuk di. Oh wow. There's a lot of it here. Kucingnya ke situ tuh. Di mana kucingnya Bayu? Tolong jauhkan Bayu. Saya mohon jauhkan kucing itu. Kau pikir saya takut, Roy? Enggak, Jauhkan kucing itu, Roy. biasa aja. Lebay lo. Mbak, mau sampai kapan diperbudak sama bapak ini? Saya sudah mencobanya. Kenapa harus takut? Mungkin nggak pernah maksimal nyobanya. Itu yang saya nggak habis pikir sih. Kenapa takut dengan kucing yang akhirnya bisa bikin Anda kehilangan kemampuan dan bisa terungkap nih semuanya yang Anda lakukan? Karena itu dengan mengungkap semuanya itu adalah cara untuk bisa lepas dari bapak ini. Tapi Anda nggak mau melakukan itu, nggak mau mengungkap semuanya, nggak mau kehilangan kemampuan. Artinya Anda masih mau diperbudak oleh bapak. Saya mau lebih baik, saya mau lepas dari Pak. Bapak ini akan marah kalau tahu kamu buka semuanya di sini, Pak. Kamu tuh kayak menuhankan bapak. Bapak pernah ngirim tumbal? Seandainya saya sudah berusaha lepas, dia tahu. Beliau selalu tahu apapun saya lakukan. Saya sedikit untuk mengurangi ritualnya, dia tahu. Saya sedikit tidak mau mencari korban untuk tumbal-tumbalnya, beliau tahu. Saya kasih pilihan. Saya nggak takut sama kamu ya. Saya nggak gitu respect sama Mawar atau siapalah itu. Kamu ada tanggapan nggak, Devai, Putri? Tanggapannya bingung ya. Dia tuh pengen lepas dari ini, tapi Koko nyuruh untuk bakar dan lain-lain, dia nggak mau. Jadi kayak mau ngapain di sini? Menurut aku sih ya. Ya udah, perbudak aja sama. Roy, harus Klok. yakin. Saya bakar ini ya. Terakhir deh saya. Oh, pakai ini. Oh, nggak usah. Nggak usah. Ray! Jangan, Ray! Apa sih? Kenapa sih? Kenapa nggak mau sih? Iya. Kenapa nggak mau, Mbak? Baru aja Anda bilang Anda mau lepas, betul? Iya, saya nggak ngerti maksudnya apa. Kami nggak mau maksa sih, tapi yang Anda lakukan ini justru malah mengkhawatirkan. Jadi kami nggak mau ada korban lagi sebenarnya dari tangan Anda. Tuh, lihat tuh. Mana bapak yang muncul. Kamu ambil bonekanya. Coba. Saya ambil ya bonekanya ya. Kita selesain. Kita nggak mau ada korban lagi di sini. Saya pegang nggak apa-apa. Oke. Pakai itu aja. Oke, you use it terus. Aduh. Ngeri juga lagi. Jangan sentuh!
Saya mohon jangan sentuh. Nggak ada nyentuh Anda. Ini harus benar-benar ini. Kamu yang nurut sama saya. Oke. Karena kamu atau kamu makhluk halus yang masih ini. Anda sangat mengkhawatirkan dengan berat hati. Terpaksa ini memang harus dibakar dan diselesaikan sampai sini. Duduk di situ. Kamu duduk. Duduk, Mbak. Ini penonton semua jangan ada yang kosong ya. Ini jangan sampai nanti jadian hal yang nggak diinginkan. Ready? Okay, I will burn. Don't. Tadi waktu dia teriak, Ada loh. dengar apa? Dengar suara yang ketawa apa nangis? Iya, Perempuan. perempuan. Itu apa, Roy? Saya tadi belum sempat mendengar sih. Arwah dari jimat-jimat itu keluar semua. Jadi saya bakar. Dia keluar. Keluar. Sana, coba. Mbak Mawar. Pak Mawar. Bisa dengar saya? Pak Mawar bisa bangun? Minta air putih dong. Lemes kayak. Lemes kayak. Pak Mawar, bisa mendengar kami? Apa yang Anda rasakan saat ini? Terasa sakit semuanya. Seperti tercabik-cabik. Apanya? Seperti Sakit, tersusuk semuanya. Semuanya. Ya, apa ya? Ya itu dia. Udah hilang jadinya kayak biasa aja. Itu cuma sugesti deh banyak. Pengaruh ini ya? Pengaruh ini sebenarnya sugesti dari dia juga yang membangun. Ya, dia percaya dengan kepercayaan yang dia bentuk di pikirannya sehingga kayak kehilangan satu barang kayaknya udah dunia udah runtuh gitu. Iya, terlalu banyak fokus di sugesti itu dalam barang-barang. Kalau dia baik-baik aja. Ya, padahal dia sebenarnya kalau di terapi ya, maksudnya kayak lebih mikir lebih jernih setiap hari, lebih make sense ngomongnya. Lama-lama dia juga nggak butuh barang-barang kayak gitu. Sosok Bapak ini gimana, Roy? Gak akan menghubungi atau mengendalikan dia lagi? Harusnya sih enggak ya. Soalnya toh juga dia tadi mention udah beberapa waktu saya tidak melakukan ritualnya lagi. Dia sempat bilang seperti itu, artinya dia juga udah mau bosen keluar juga gitu. Jadi lepas. Pengen lepas juga kan. Makhluk halusnya semua kaget tuh. Saya tadi pakai api, semua pada hilang kabur. Ini yang kamu gambar ya, makhluk-makhluk yang ada di... Iya, betul sekali. benda itu. Ini korban-korbannya juga mungkin bisa salah satu. Ada pocong hitam, matanya semuanya tinggal putihnya doang dan tengkorak-tengkorak. Makin mendekatkan diri kepada yang di atas, Mbak. Mudah-mudahan kehidupan Anda akan jauh lebih baik ke depannya. Amin. Ya. Dan jangan biarkan dikuasai oleh Bapak lagi. Apalagi menguasai pikiran dan hati Anda. Karena sebaiknya Anda mendekatkan diri dan menguasai hati Anda sendiri. Jangan sampai biarkan orang lain yang menguasai hati Anda. Ya. Terakhir ada yang mau disampaikan, Pak? Ya, semoga kamu bisa lebih hidup lebih normal dalam tanda kutip.
Oke, Bang Mawar, kami berharap yang terbaik buat Anda. Mohon maaf kalau pada prosesnya tadi agak mungkin bikin Anda tersinggung. Tapi niat kami hanya untuk yang terbaik. Karena kami tidak ingin ada korban lagi yang jatuh dari tangan Anda. Ya mohon dimengerti, mohon dipahami, dan Anda boleh meninggalkan studio. Terima kasih. Boleh bawa barang-barang. Serapat apapun sesuatu kejahatan yang ditutupi akan mendatangkan pembalasan di kemudian hari. Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang mengaku menggunakan susuk demi uang. Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ika. Selamat malam Mbak Ika. Iya, malam juga. Apa pekerjaan Anda atau aktivitas Anda sehari-hari? Aku ibu rumah tangga. Aku kerja sebagai SPG. Dan kerjaan aku itu dituntut buat SPG itu harus cari di target ya, tiap bulan. Nah, dari situ aku mikir gimana caranya supaya aku dapat pelanggan banyak, dan di pikiran aku emang juga uang. Gimana caranya dapat uang banyak. Jadi apa yang Anda lakukan? Aku ke suatu tempat diajak teman, aku masang susu. Biar memikat para lelaki. Susuknya bentuknya Jarum. benda yang dimasukkan ke dalam tubuh? Iya, ke dalam tubuh. Di sebelah mana? Pertama aku masang di sebelah. Oke. Nah, aku masang di bibir. Hmm. Sama di sini, satu. Bendanya sama atau beda-beda? Sama, Apa itu? jarum mas, semacam jarum. Tapi aku itu masangnya nggak sekaligus ya mas, satu-satu. Yang mana duluan? Aku masang yang di bibir dulu. Jadi aku cuman mastiin bener nggak aku masang ini, aku apa yang aku ucap para lelaki itu nurut sama omongan saya, gitu. Ternyata betul. Betul, betul. Lalu Anda pasang lagi? Lalu saya nambah, masang lagi. Oke. Iya. Sekarang tujuan Anda datang ke menembus mata batin tuh untuk apa ya? Saya pengen akhirin semuanya mas. Udah Kenapa? capek ya. Capek Capeknya? lelah. Karena sering ini ya, tiap malam tuh suka diganggu gitu, kayak blok bayangan gitu, jadi susah tidur. Anda pernah ngomong ini ke dukun tempat Anda masang? Iya. Terus Terus katanya? kan aku masang ya, masang waktu itu sekitaran 7. Tapi seingat aku 7 ya mas ya, seingat ya. Karena di sini 2. Tapi pas aku balik lagi ke sana, aku dilepas kan. Tapi itu jarumnya itu dikasihin ke aku cuma 5. Katanya udah dikeluarin semua, udah dikeluarin semua atau masih ada, itu aku juga belum tahu. Pokoknya yang ada di aku sekarang di tangan itu cuma ada 5. Padahal seingatnya pasangnya 7. 7. 2 lagi di mana tuh kira-kira? Iya, makanya itu hilang atau gimana, saya juga belum tahu. Sebesar apa sih jarumnya? Kecil ya, kayak jarum. Emas gitu. Iya. Oke, baik. Anda kami ajak untuk ketemu dengan sahabat kami. Iya. Ceritakan semuanya. Mudah-mudahan bisa lepas dari sosok yang sering mengganggu Anda. Kalau memang itu ada hubungannya dengan susuk yang Anda pasang. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ika tinggal di rumah bernomor 20. Terlahir tanggal 9 Maret 94. Sosok yang gesit dan cerdas, namun terlalu mudah percaya hingga membuatnya seringkali tertipu. Saya melihat tubuh Ika
ditanami aura-aura negatif yang membuat Ika menjadi tak terkendali. Saya melihat korban yang sangat menderita akibat perbuatannya. Banyak sosok jin di sini yang mengikuti Ika, dan Ika terlihat enjoy sekali dengan dunianya sendiri. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Masih ngerasa ada yang aneh ya? Apa yang kamu rasa? Saya ngelihat darah di sini dari tadi saya lihat. Di bawah lantai. Di bawah lantai. Saya ngelihat ada gambaran darah di vision saya. Sebelum kamu kemari, Ya, kamu ingat-ingat ada kecelakaan di jalanan ya? ya, Saya melihat salah satu korbannya ya, putus badannya dan kakinya. Itu yang saya lihat. Saya ngelihat ada jalan tol, kemudian ada tabrakan di situ, dan kamu sempat lihat ya. ya. Ini yang saya rasakan di sini, semua banjir darah. Saya lihat banjir darah dan secara nggak sengaja sosok itu nempel sama kamu yang lagi depresi dan lagi putus asa dan segala macam. Kamu ngeliat kejadian itu? Lihat. Dan itu sebenarnya tadinya nggak ada hubungannya sama dia, Roy? Gak ada. Kamu lihat korban mayatnya ditutup koran gitu kan? Iya. Itu korban kecelakaannya. Iya, korban kecelakaan. Ika, Iya. tanggal lahirnya 9 ya. Iya. Bulan 3, 94 dan nomornya 20. Iya. Kamu diikuti oleh sosok makhluk gaib dan arwah gentayangan yang nggak sengaja nempel nih. Saya ngeliat di sekeliling saya semua ini mejanya penuh dengan darah. Dan aku lihat banget semuanya merah warnanya. Sebelum kamu kemarin, kamu sempat lihat korban kecelakaan di jalan. Betul? Betul. Dan apa yang kamu bayangin? Lihat aja. Lihat aja. Kegiles apa sih? Kurang tahu ya, pas saya lewat itu emang udah macet dan udah penuh sama orang, sama mayat itu udah ditutup. Sekelibatan aja. Itu sosok itu ikut dia gitu? Iya. Mayatnya, korban kecelakaan. Dan sekarang ada di sebelah mana, Roy? Saya baru mendetek darahnya dulu sih. Belum kelihatan makhluknya ada di sebelah mana? Ya, belum sempat terlihat. Tapi ini sosok seorang pria ya, bertubuh coklat dan bertubuh warna coklat, dan saya ngelihat kurus seperti supir yang banyak kan, dan saya ngelihat truk juga berkendaraan besar nubruk secara langsung. Kamu lagi frekuensinya sama, masukin. Kalau saya ajak komunikasi, saya lihat di sini sebenarnya nggak ada hubungan apa-apa sih. Mau apa di sana, dia tidak menjawab. Kemudian saya lihat di sini nempel, kok bisa nempel kalian? Karena frekuensinya lagi mirip dan lagi sama. Frekuensi dia dalam kondisi yang lemah dan gampang ditempelin. Betul. Karena stres. Karena stres dan gejolak yang banyak banget. Kamu nggak berasa apa pada tadi? Rada sedikit nggak enak ya. Oh, oke. Oh, saya lihat korbannya masih ngikutin sih. Tapi ini cuma temporary doang. Sebentar juga akan hilang ya. Si Mbak Ika nggak usah khawatir.
mengerikan sekali sih. Dan kemudian berkenaan dengan susuk, saya ngerasa susuk yang ada dalam tubuh kamu tuh udah kayak mengendap gitu loh. Dan harus dikeluarin. Kenapa harus dikeluarin? Gue liat mukanya enggak. Sebentar. Kita akan upload dan nggak kita tayangkan. Dibuka gitu. Iya, Dikit. buka dikasih tahu. Oke. Serem ya. Gitu saya lihat kamu, saya lihat nenek-nenek gitu yang ngikutin. Nenek-nenek itu menghuni susuk yang dia pakai. Betul banget. Dan itu nenek-nenek itu yang membantu dia untuk mendapatkan apa yang dia mau. Iya. Soalnya tadi Ika bilang katanya dari 7 susuk yang dipasang sudah dikeluarin. Kata dukunnya dia sudah keluar semua, tapi jumlahnya cuma 5. Artinya masih ada 2 yang tersisa. Artinya cuma 2 yang tersisa. Masih Berarti ada di dia. Masih ada di dia. Aneh sih. Sebentar, saya ingin berkomunikasi dengan makhluk astral. Oke. Saya boleh nanya sesuatu. Salah satu anggota keluarga kamu, maksudnya orang tua kamu udah nggak ada salah satunya. Iya. Mama atau Iya. mama udah nggak ada. Iya. Iya. Saya mendapatkan banyak informasi dari kamu, dari ininya kamu nih. Saya sebut satu persatu ya, dan saya berharap ini kamu jujur banget. Selama udah masang susuk, kemudian makin kesini udah nggak ngecas lagi. Betul? Maksudnya nggak melakukan ritual. Udah mulai berkurang. Karena kan ya itu dia ada masanya ya Mas ya. Udah dilepas kalau kita ini kita masang, tapi kita harus ritual lagi. Tapi kan di sini karena saya udah mau berhenti ya, capek kayak digangguin gitu, saya balik ke dukunnya itu. Seingat saya emang saya masang 7 Mas, tapi dikasih ke saya itu cuma 5. Entah 2-nya apa udah hilang, entah gimana saya juga nggak tahu. Jadi udah nggak dilakukan lagi ritualnya. Iya. Udah berkurang. Udah berkurang. Baik, berarti udah nggak ngecas lagi dan udah berkurang. Jujur saya ngeliat di sini ada arwah janin bayi yang telah gagal dan keluar dari rahim kamu, bentuknya janin tapi belum berbentuk manusia. Iya. Iya. Baik. Saya melihat di umur yang sebelum sekarang, saya melihat kamu gonta-ganti pasangan, bahkan beberapa laki-laki menaruh harapan terhadap Mbak Ika. Iya, benar. Saya melihat di sini ada kanker payudara yang akan dihadapi sekitar 5 tahun yang akan datang. Saya nggak tahu ini karena pola hidup kamu atau memang benar-benar kamu nggak bisa jaga badan ya sebenarnya. Ini untuk future ya. Kemudian saya membaca lagi, mamanya dia nggak ada karena ya. Dan saya pengen nanya nih, ada satu lagi, siapakah? Ya, dia dari salah satu para lelaki yang saya suka. Awalnya saya dekat, mungkin bisa dibilang kayak udah dekat kayak suami, udah deket banget ya sama dia. Entah kenapa sepihak dia itu ngelepasin saya gitu aja. Padahal pada posisi waktu itu dia janji buat nikahin saya. Yang janin yang kamu itu anaknya. Iya. Iya. Komplit semuanya, udah saya bongkar semuanya. Gak ada penyesalan sama sekali ya kalau
anaknya di sini. Saya dapat semua informasi ini dari makhluk sebelah kamu. Tiba-tiba muncul makhluk di sebelah badan yang sebelah kiri. Makhluknya seperti apa, Roy? Gini, saya ngelihatnya ini sosok makhluk yang bisa dikatakan serem sih, tapi dia punya data dan memori yang baik supaya ngasih tahu kamu nih, Kak, yuk kembali ke jalan yang beres yuk gitu. Sosoknya nenek-nenek gitu, panjang banget. Tapi sebenarnya baik ya. Iya. Mengajak dia Tapi untuk serem kembali sih ke mukanya jalan yang memang. beres. Serem mukanya. Iya. Karena nenek-nenek kan. Gitu. Dan saya melihat lagi di sini berdasarkan data di kepala saya dan melalui vision saya lihat Ika ini capek banget dulu, sempet hip-hip hura-hura di klub-klub gitu. Oh, menikmati dunia malam. Iya, betul. Tapi dia makin kesini dia makin hilang jati dirinya. Karena terbawa arus. Kok Ikut dalam euforia. euforianya tadinya hip-hip hura-hura hore-hore. Namun kemudian lama-lama dia kok ngerasa bosen ya dengan hip-hip hura-huranya dia. Oh, jadi Dia kayak turning point gitu. Jadi balik, saya kok bosen ya dengan kehidupan lifestyle yang hura-hura gitu sampai jam 2, jam 3 pagi musiknya duk kayak gitu loh. Apakah itu betul? Iya, betul. Bener banget ya. Iya. Itu yang saya rasain soalnya. Saya mencium bau alkohol. Saya mencium bau asap rokok dan saya mendengar suara musik keduberangan. Benar, Mas. itu masih dijalanin sampai sekarang. Udah enggak sih ya kesini-sini. Udah enggak sih? Iya. Oke. Kenapa kalau kalian boleh tahu? Udah capek ya, Mas ya. Padahal aku juga punya anak perempuan. Oh, ada juga anak perempuan. Iya, aku punya anak perempuan Dari suami. sebelumnya. Suaminya kemana? Ya aku bisa gitu aja ya. Dia pergi ninggalin aku gitu aja. Kenapa? Karena ada perempuan lain kah? Atau Iya. karena ada laki-laki lain justru? Ada perempuan lain salah satunya. Dan Dia, kamu juga ada laki-laki lain? ya awalnya dia ya. Dia ninggalin saya gitu, akhirnya ya kita hilang kontak gitu aja. Dia ninggalin aku karena perempuan lain. Oke. Ini makhluk yang kasih tahu saya. Kok kayak bocoran? Kotor. Ininya kayak kotor. Tanah gitu? Tanah. Saya melihat ini ada di sebelah kamu ini karena kamu punya ikatan khusus dengan beliau. Tapi bukan dari guru spiritualnya atau apapun. Tapi ini semacam dari keluarga Jawa atau apa itu. Keluarga? Apa, Ada warisan mengunjungi keluarga? kuburan? Pak, Dulu sih iya, mungkin turun-menurun kali ya. Iya, berarti benar itu menurun. Soalnya udah kotor banget kain kafannya. kain kafan, maksudnya dia menyimpan kain kafan kuburan, Bro? Kain kafan yang dipakai Bukan, gitu dari kain kuburan? kafan yang ada di sebelah bayu itu loh. Oh, Gitu. Jadi makhluk halus yang datang di sini dalam keadaan sangat-sangat kotor dan warnanya jadi coklat gitu karena kebanyakan tanahnya dan mukanya udah agak bolong gitu. Ini yang saya lihat. Kamu masang susuk tuh emangnya cuma itu doang ya? Iya Mas, Yang diminum gak ada lagi. nggak ada. Coba ingat-ingat lagi. Bisa ya kalau bentuk dalam cairan gitu bisa ya, Roy? Biasanya berliannya dimasukin ke dalam mulut terus diminum. Ya nggak tahu juga karena pas aku masang aku cuma tiduran ya. Iya. Aku tiduran emang ngerasa kayak sakit dikit sih, kayak nyeri gimana gitu. Tak tahu kata tuh yang masang dukunnya itu udah terpasang kayak gitu. Bayar berapa itu? Waktu itu aku per satu susuk 2 juta. satu susuknya. Iya, Jangka waktunya itu cuma 3 bulan. 3 bulan. Nah, 3 bulan. Ya, Dalam 3 bulan itu kamu dapat apa semua yang kamu mau? iya.
Terus ada dikasih benda-benda lain seperti bedak atau apa gitu? Ya itu aja sih ya. Jarum sama ini anting. Pantangannya ada pantangan gitu nggak? Pantangan sih nggak ada ya. Cuman nggak ada sih. Untuk Cuman menghilangkan jam susuk itu dengan datang ke sana lagi, kembali lagi itu dikeluarin gitu. Iya, datang ke tempat situnya lagi Jadi dia buat ngeluarin. dia juga udah sih secara nggak langsung saya lihat Mbak Ika sudah secara nggak langsung dia udah capek sebenarnya dengan ini. Dia udah mulai bosen, tiba-tiba udah nggak lakuin ritualnya udah belakangan ini, tapi masih diteror. Ada muncul zep di situ. Gitu itu sih ya sebenarnya yang saya tangkap ya. Iya. Roy, bener gak sih mitos yang katanya kalau orang pakai susuk tuh justru meninggalnya susah dan gak diterima tanah gitu? Tadi ya saya nggak percaya dengan statement itu karena itu paradigma era tahun 80-an, 90-an. Tapi ternyata setelah saya research, mengunjungi orang-orang yang lagi sakaratul maut atau apapun itu yang lagi di ICU segala macam, saya tanya riwayatnya pemakai susuk atau tidak, mereka menjawab mereka menjawab iya. Banyak kasus-kasus yang seperti itu terjadi dan akhirnya mau nggak mau saya juga percaya sih akhirnya gitu. Saya ngunjungin ICU, orang-orang yang ICU dan saya nanya apakah menggunakan susuk, iya dan kita melakukan cleansing akhirnya bisa lepas gitu. Memang bener sih itu, tadinya tuh hanya mitos tapi ternyata itu memang fakta. Benar Beneran. adanya ya. Iya. Dan yang melepas itu harus yang memasang. Sebenarnya nggak juga, dengan doa-doa khusus kemudian daun kelor dan seperti itu bisa juga. Soalnya gini, banyak kan kejadian udah pasang susuk udah lama banget, umurnya udah tua juga, dukunnya meninggal gitu. Oh, jadi nggak ada lagi, Iya. nggak bisa ditemuin yang masang. Jadi sebenarnya kalau salah satu jalan buat Ika adalah sering ambil air gitu ya, gitu kan, terus sering itu doain, bener-bener doain gitu biar nggak muncul. Kamu pernah dihantui tadi sosok kelebat yang sekelebat Iya, yang kamu itu kelebatan. apa sosoknya seperti pocong gitu? Nggak jelas ya mah, cuman kayak lewat gitu aja, bayangan gitu. Terus sama nggak bisa dibikin tidur gitu, gelisah. Kok tiba-tiba merinding ya? Iya. Ini sosok ini pocongnya masih di sebelah sini ya, Ray? Sebenarnya kalau saya lihat dari hati yang paling dalam, dia tuh jahat, dibilang jahat banget enggak, cuma karena lingkungan dan keadaan jadinya gitu. Dan dia pernah santet orang sih sebenarnya. Santet. Iya, benar. Semua dia ngakuin loh, yang saya jelasin melalui vision saya, dia benar-benar jujur loh. Kejujuran itu kan awal dari perubahan ya. Gitu ya. Karena sudah mengakui, terbuka, akhirnya mau berubah. Biasanya kan orang gitu. Siapa yang disantet, Mbak? Iya, yang saya tadi bilang, Mas. Dari sekian para lelaki yang naruh harapan ke saya suka sama satu itu lelaki. Siapa? Iya, saya tuh deket, mungkin hampir tiap hari ya jalan sama dia. Jadi saya tuh udah bener naruh hati saya cuman buat dia. Tapi tiba-tiba nggak tahu kenapa, apa karena perempuan lain atau gimana saya nggak tahu ya. Dia pergi ninggalin saya gitu aja. Tapi dia masih ngasih apapun yang saya minta, sama dia dikasih. Atau saya minta uang, sama dia ditransfer. Tapi dia cuman mainin saya. Padahal apa yang saya udah ngasih apa aja lah buat dia. Tapi tiba-tiba dia ninggalin saya gitu, saya sakit hati. Akhirnya saya santet dia, biar dia ngerasain gimana sakitnya. Bagaimana cara mengirimkan santetnya? Ya, aku pergi ke dukun, aku cuma ngasih foto ya. Terus yang ngejalin ritual itu ya dukunnya itu. Saya mau bikin dia kayak kecelakaan gitu supaya dia tuh ngerasain sakit. Gimana rasanya sakit. Dan sekarang kondisinya seperti apa? Kalau saya dengar-dengar katanya kecelakaan. Kecelakaan. Ya. Tapi kamu nggak pernah tahu kondisi sebenarnya seperti apa?
dengar kabar ya dari temennya sih dia kayak susah jalan gitu ya karena mungkin Lumpuh? lumpuh sih belum lumpuh, kayak lemes apa gimana karena mungkin terlalu parah kecelakaannya. Tulangnya patah, kakinya entah gimana saya nggak tahu. Dengar kabarnya gitu aja. Kamu puas? Puas. Rasa dendam saya tuh terbalaskan sama dia. Saya mau nanya nih, sebagai sama perempuan dengan Ika ya, Putri atau Devai, kalau sakit hati dan kecewa sama perempuan, kalau dendam tuh bisa membuat perempuan mengirimkan santet ya? Gimana orangnya ya? Gitu, gimana orangnya, gimana kita mikir panjangnya. Kalau kita sih sampai nyelakain orang, apalagi kita bener-bener sayang ya. Kalau bukan jodoh buat apa? Menurut saya ya, mau apa gitu. Kan Mbak juga ganti-ganti pasangan gitu. Iya. Ngapain? Ya, Ya itu sih karmanya Mbak mungkin. ya. Digituin sama Balik lagi sih mungkin karena saya udah sayang banget ya sama dia. Bener-bener hati saya tuh cuman buat dia doang. Jadi kenapa harus santet sih? nggak tahu ya, di pikiran saya terlintas kayak gitu aja. Gimana supaya bikin dia tuh sakit. Udah dilepasin belum kutukan ini? Santetnya udah dilepas. Ya buat ini sih belum ya, karena saya baru ini dengar nanya dari temennya aja ya. Katanya iya gitu, tapi sih pengen saya lepas juga, kasihan ya. Saya juga nggak tega ngeliatnya. Lepasin ya. Iya. Lepasin. Tapi kamu mau lepas? Ya, Mau saya lepasin mau lepas. dia supaya sehat, Ya. supaya baik-baik lagi. Saya minta api, lighter, dan garam. Kamu janji ya lepasin si Rafael ya. Banyak banget loh yang harus kamu bayar. Itunya, karmanya. Gugurin kandungan. Ini cara tadinya nepuk-nepukin perut ya. Nepuk-nepukin perut sampai keluar lewat saluran itu, sensitivitas wanita. Kemudian itu saya ngeliatnya di WC, langsung di flush. Dan di sini saya ngeliat kanker payudara ini sebagai mungkin kalau bisa dibilang Akibat perlakuan akibatnya. Ada sebab, ada akibat. Ada api, pasti ntar ada asapnya. Itu yang harus dijalanin. Mamanya nggak ada, saya ngeliat dia ada kangen banget sama sosok figur seorang ibu dan segala macem. Saya ngerasain dia nggak punya itu, ya paling menyedihkan sih sebenarnya. Kalau mau nangis aja nggak apa-apa kok di sini. Buang sampah ya semua di sini. Kangen ya Mas ya? Saya tahu semuanya tentang kamu berdasarkan vision saya. Kamu kalau misalnya ada mama, apa yang kamu pengen lakukan? Mungkin saya mau meluk, saya mau curhat hati saya. Ya, semuanya yang saya rasain saya mau ungkapin ke mama saya. Tapi saya nggak bisa. Jadi cuma saya pendem dari perasaan saya. Karena saya nggak mungkin ceritanya sama bapak saya. Karena ya cuman mama saya doang yang ngerti perasaan saya. Iya. Iya, Mama udah lama nggak ada. Udah. Ya kami turut belasungkawa atas meninggalnya mama kamu. Mudah-mudahan dia juga mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dan ya, saya cuma nggak kebayang aja kalau beliau melihat apa yang kamu lakuin sih. Nih, iya benar, saya setuju. Beliau bisa sedih kalau beliau tahu apa yang baik kau lakuin. Ya ada nama.
bayangin muka dia, terus kamu bakar, lalu taburin ini di apinya. Saya bakar dulu mas. Bakar dulu. Di meja itu aja apa langsung? Butuh itunya deh, kayaknya tampaknya harus dilipat dulu seperti ini. Pas kau sambil bilang lepasin dia ya, saya lepaskan. Diniatin emang untuk ngelepas apa yang kamu lakuin. Iya mas. Saya benar-benar nyesel semuanya. Udah ngelakuin ini semua. Dibakar sampai habis ya. Bakar sisi sebelah sini juga nggak apa-apa. Bakar yang banyak. Ya Allah ya Robi. What? Gitu. Seriously? Ya, What the hell? ada yang angin lewat gitu dari belakang. Iya. Itu apa ya, Roy? Pocong itu ya. Karena posisinya tepat di situ dari tadi kan. Kenceng banget ya. Kenceng banget. Parah ya kencengnya. Iya. Kaget banget ya. Kayak sosok kenceng besar gitu, kayak itu sosok itu, Roy. Iya, sosok pocong ini sebenarnya yang mengganggu sekali sih sebenarnya. Bakar lagi deh sampai habis. Aku takut deh, kalau kamu meninggal nanti kamu jadi sundel bolong. Jangan ya mas. Serem banget ya. Dia parah. Lepasin semua magic-magicnya ya. Berdoa terus pasti bisa copot. Tiba-tiba pas cuci muka sambil itu copot lagi, cepet-cepet. Berdoa artinya menjalankan ibadah gitu. Iya, menjalankan ibadah dengan baik, kemudian juga terus-terusan aja terus gitu. Terus lama-lama tiba-tiba copot sendiri dari pas lagi cuci muka. Akan lepasnya. Akan lepas sendiri. Terus itu gumpalan darah yang janinnya nggak jadi anak ambar di alam sini kan, yang kejebak nggak masuk ke alam sana, nggak ada di dunia sini. Iya, benar. Dia terjebak di situasi yang sangat bingung anak ambarnya tersebut. Saya mau kasih PR nih buat Mbak Ika. Saya pengen banget Mbak Ika selalu mengunjungi panti asuhan yang bayi maupun yang dewasa. Jadi saya pengen kamu jadi volunteer di sana, Mbak Ika, untuk mendedikasikan hidupnya di panti. Apapun bentuknya, nggak cuma uang ya, nolongin. Makanan ya. Makanan juga bisa. Kayak ngajak main. Ya, ajak main juga, dan terus ajak teman-teman kamu juga untuk kesana dan segala macam. PR kamu tuh berat banget. Kamu harus tebus ini. Kalau enggak kamu akan, saya ngelihat ada urusannya dengan penyakit besar. Itu menyeramkan loh, kanker payudara itu. Kamu sebelumnya udah cek mamografi belum sih? Kamu harus cek sih. Itu Mbak, harus cek. Dan sebelum semuanya terlambat, benar apa yang dikatakan Roy. Berbuat banyak kebaikan untuk membayar semua kesalahan. Oh, iya. Iya mas. Bang Greg, ada yang mau disampaikan terakhir? Pokoknya didoain apa namanya, hidup lebih baik aja deh. Apa ngapus semua kesalahan-kesalahan yang pernah dilakuin. Gitu sih. Pokoknya lakuin ya yang kita suruh semuanya. Masa lalu memang gak bisa kita ubah,
Tapi kita bisa mendesain masa depan yang seperti apa sih yang kita mau. Kami percaya desain masa depan Anda akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Ya, amin. Ya. Jangan pernah berhenti berusaha. Terima kasih Anda sudah datang melangkahkan kaki untuk menceritakan semuanya pada kami. Mudah-mudahan apa yang Anda lakukan bisa memberikan kebaikan juga buat Anda dan amin. buat siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Ya. Terima kasih Mbak Ika. Ya. Anda boleh meninggalkan studio menembus mata batin. Ya. Makasih. Terima kasih. Selanjutnya akan kami panggil seorang pria yang mengaku bersekutu dengan siluman. Dia akan hadir dengan nama yang sudah kami samarkan. Kami persilahkan Firman. Selamat malam Mas Firman. Ya, malam. Baik. Apa pekerjaan Anda kalau kami boleh tahu? Saya sebagai karyawan. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Kalau saya itu mempunyai persugihan terhadap siluman kelabang. Saya mulai ini semenjak 4 tahun yang lalu karena saya itu pernah sakit-sakitan dan setelah saya makan ini nanti ada suatu yang persugihan kelabang itu. Apa yang Anda makan dan dari mana dapatnya dan gimana caranya Anda bisa melawan ritual dan akhirnya bisa lebih kuat? Boleh lebih keras lagi suaranya, Mas. Saya menemukan persugihan ini di daerah di pelosok sana. Dan ketika itu saya diberitahu seseorang bahwa kalau kamu ingin sembuh, kamu harus menemukan itu. Nah, saya menemukan itu di suatu hutan. Nah, saya langsung memakannya dan tubuh saya semakin kuat. Semakin kuat dari apa nih? Dari benda tajam, benda tumpul, pukulan? Ya, semacam itu. Terbukti? Terbukti. Oke, baik. Ritualnya seperti apa ya Mas Firman? Ritualnya, saya harus membutuhkan sesuatu yang sudah saya bawa. Oke, baik. Nanti dikeluarkan nanti aja. Yang saya mau tahu, di mana Anda lakukan ini? Waktuan maksudnya menemukan bendanya itu atau? Iya, menemukan benda itu dan Anda melakukan pesugihan itu pertama kali belajar dan mendapatkan semuanya dari mana? Ada seorang kakek tua di hutan sana yang mengajari saya semua itu. Ada yang ngajak Anda ke sana? Ada teman saya, dia juga pertamanya juga sakit-sakitan kayak saya juga. Tujuan Anda datang ke menembus mata batin untuk apa Mas Firman? Sebenarnya saya cuman ingin tahu saja ya, kalau ilmu saya ini kalau bentrok dengan ilmu Roy akan jadi seperti apa. Sebentar, Anda mau nantangin Roy maksudnya? Bukan menantang ya, cuman ingin tahu saja. Mau menakar, mau mengukur kemampuan Roy? Iya, Dan Anda mau unjuk kebolehan di sini? iya. Apa untungnya buat Anda? Ya, saya ingin menunjukkan bahwa ilmu saya ini bisa terbukti dengan benar. Kalau misalnya terbukti bahwa tidak lebih hebat, apa konsekuensinya? Anda mau melepas semuanya ilmu yang Anda miliki, pesugihan yang Anda miliki? Ya, kalau memang ilmu itu kurang kuat, akan saya lepas. Jadi itu kan berarti tidak punya keuntungan lagi buat saya. Oke, baik. Kalau begitu Anda langsung saja kami ajak bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Firman terlahir tanggal 24 Maret 87. Dia mendiami rumah bernomor 21.
Sosok yang sangat sensitif dan memiliki perasaan yang sangat peka. Namun mudah naik darah. Saya mencium bau amis yang menyengat di sekeliling Firman. Bau itu berasal dari sosok siluman. Firman telah menggadaikan seluruh hidupnya demi mendapatkan apa yang dia inginkan. Saya melihat dan mencium aroma reptil berkaki 4. Sosok siluman yang mengikuti dirinya. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Firman 24/3/1987, nomor rumah 21. Firman memiliki ilmu pesugihan dan buat dia menjadi kebal, malam hari ini dia mau unjuk kebolehan dan membuktikan bahwa ilmu yang kamu miliki lebih hebat daripada Roy. Jadi saya hari ini ditantang Mas Firman secara langsung ya. Kelebihannya apa gitu ya. Untuk unjuk gigi sebenarnya Mas Firman ternyata gue juga bisa loh gitu ya. Tapi sebelum itu entah kenapa ya, saya Ini apa maksudnya, Roy? Yang kamu Saya melindungi dia juga supaya netral. Saya memberikan energi positif juga buat dia. Walaupun saya tahu dia ingin unjuk kebolehan dan unjuk gigi, kalau gue juga bisa loh. Gitu. Dan entah kenapa ya, saya ngelihat Firman, saya cium bau ini kayak aroma kamu membawa sesuatu ya, Mas Firman? Di belakang. Apa itu makanan? boleh diambil, silakan diambil. Bawa kita ya. Iya. Bawa di sini. Ya, Silakan tunggu diambil. sebentar. Bawa makanan. Ini aneh banget sih. Tadi itu lonjong itu bisa netralisir dia memang dari Iya, at least dia mudah-mudahan ya, moga-moga. Tapi saya tidak jamin juga. Dia tidak puas gitu. Gak attack kita lah, gak attack kalian berdua gitu. Saya mudah-mudahan. Iya. But I cannot guarantee anything. Yang kamu lihat bisa seperti itu ya. Dia bisa menyerang siapapun di sini. Kebanyakan mostly ya, orang-orang yang menantang biasanya mereka kebablasan dan kayak kerauhan gitu loh. Jadi kayak nyerang kemana-mana. Nah, itu yang saya nggak mau. Mudah-mudahan, tapi saya nggak bisa jamin juga. Ya, apa itu ya? Yakin mau lihat? Iya dong, pasti dilihat. Ngapain kalau nggak dilihat di sini? Apa ya? Tunggu, Apa sih? coba lihat tuh. Oh, bunga. Oh iya. Ini hidup, mati. Udah saya goreng Digoreng. Mau I don't know. sebagai suatu syarat ilmu saya Diapain ya? dimakan. Coba dimakan. Mau saya buktikan? Enggak mau lihat mati. Oh nyoba?
Boleh saya minta air? Air Devay, tolong. Aduh, ada apa lagi? Tolong Put, kasih Put. Nggak mau. Ini aja. Nih Mas. Sini aja Mas ya. Enggak. Nggak apa-apa Mbak. Enggak. Takut. Perlu. Matanya putih semua loh. Sini, sebelah sini. Jangan keluar di sini. Nggak bisa ngejamin kalau di luar sana, mendingan di sini. Masih bisa dijagain kalau di sini. Kalau di luar kita nggak bisa ngejamin, mendingan di sini. Kamu mau cari cewek itu ya? Sini. Sini. Tampaknya akan selalu seperti ini nih. Dia mau ngapain sebenarnya? Dia mau ngincer bintang tamu saya. Saya harus gambar Siti Jasmine sih. Apa sebenarnya maunya? Dia mau kenapa dia ngincer bintang tamu kita? Kenapa? Ada bau-bau yang sulit dijelaskan di sini sih sebenarnya. Di antara kalian apakah ada yang berhalangan kah? Apa sebenarnya yang kamu mau dari bintang tamu kamu? Dia makanan saya. Makanan. Saya harus menggambar Siti Jasmine dulu nih. Kenapa mereka? Kenapa yang mereka yang kamu mau? Karena baunya sangat enak. Berbeda dengan wanita lain. Apa yang kamu mau dari badannya orang ini? Kenapa kamu masuk ke badan dia? Karena dia sudah memberikan tumbal bagi saya. Ini ada perjanjian ya. Pas. Mama. Di sini. Jangan takut. Sini. Kita harus jangan ke sini. terlalu takut. Ke sini. Ya. Putri sama Deva jangan keluar sana. Kita nggak pernah tahu. Ya, dijagain di sini. Dijagain. Ini Roy gambar Siti Jasmine. Ini justru ular yang menjaga. Biasanya dia melindungi kita semua yang di sini. Bisa disuruh pergi, Roy. Bisa. Makhluk sebentar. ini. Dia kamu perlu sesuatu mengusir dia? Ya, sebentar.
green, black. Where's the brown one? Where is it? Siti Jasmine, Siti Jasmine. Udah bangun dia. Kamu masih mau makan itu? Buat apa sih makan gituan nambah ilmu? Kayak jago-jago gitu kan? Ini buat membuktikan aja bahwa ilmu ini sebenarnya kuat. Lagian juga gak perlu ditunjuk-tunjukin sebenarnya. Masih ada teman saya di sini, Siapa? yaitu siluman kelabang. Si kelabang lagi. Masalahnya itu sebenarnya apa yang terjadi sih, Roy? Jadi saya ngeliat siluman kelabangnya masuk ke dalam tubuhnya dan dia merangkak-rangkak seperti kelabang. Dan seolah-olah memang seperti kelabang, dia nggak ingat semuanya. Karena pengaruh dari kelabang-kelabang itu, dia jadi kayak gini anehnya. Tapi saya heran, dia kenapa ya masih liatin bintang tamu kami hari ini? Kenapa mereka ada di dekat mereka? Lihat, teman saya ada di dekat mereka. Tadi saya coba berkomunikasi, mereka tidak mendengarkan saya. Jadi masih ngikutin mereka. Kamu lihat ada di dekat Ya, di Ikutin gimana belakang sih? tangga. belakang tangga. Kamu lihat siapa? Ada yang lewat tadi, teman saya. Ada yang lewat. Langsung ke dia. Apa, Roy? Sosok seperti apa yang lewat? Kelabang lagi, bukan? Sosok kuntilanak. Ah, Ini udah gak mau dimakan lagi. Cukup. Kenapa cukup? Saya nggak kuat lagi melawan kamu. coba Gak kuat lagi? apa tadi apa? Bilang apa? Saya sudah tidak kuat lagi lawan ilmu dia. Sekarang kamu apa nih? Firman kan udah diladenin. Mau unjuk gigi ya udah saya kabulin. Saya rasa sudah cukup. Coba saya mau pinjam glove dong. Saya mau kasih tahu penonton. Kasih tahu. Aduh, nih Scrunchy. Ya, thank you. ini pemirsa yang dia lakuin benar-benar aneh banget sih. Ya, tapi
Tapi beberapa negara ada juga loh bizarre foods gitu. Oh, emang. Iya, beberapa negara seperti di Bangkok juga ada kayak kalajengking gitu yang di salah satu. Iya, pernah lihat kan di salah satu jalan di luar negeri ada juga ada yang kecoa goreng dan segala macam. Hai George. Jangan. Jangan. Awas loh. Biar mereka juga tahu. Oh ini. Aduh, Koray. Aduh, nggak mau deh. Aduh, jangan deh. Jangan, nggak mau. Dasar, Udah. Seruan udah. Itu bisa bikin kacauan justru di sini. Iya. Lo tahu? What? I got. Yeah, I know. Masih mau ke sana kan? Ke sana dulu, dapetin tuh perempuan. Dia masih mau ngejar ya. Iya. Harus tuntas malam Wait ini ya. a minute. Jangan sampai keluar dari sini nih nggak tuntas. Kita nggak mau nanti sampai ke rumah. Keluar dari sini. Sini. Ikutin di sini dulu. Kamu yang ke situ. Oh, No. Don't touch. Jangan bawa itu. Aduh, jangan bawa itu. nggak mau. Lo mau ngapain? Oh, deketin dia. Deketin dia. Mau ngapain sih? Mau itu ngapain? Sini. Udah, aku keluar aja ya. Aduh, Harus tuntas di sini. Jangan sampai keluar nggak tuntas. Mungkin kau mau minta maaf atau apa? Tapi gue Iya. Oke. Devai sini. Kamu ngeliatin gue terus. Ya, gini. Aduh, mau apa sih, Mas? Gini. Dia pengen dapat perhatian kamu berdua. Duh, sih mau ngapain? Perhatian kamu berdua. Dia sengaja melakukan ini ngejar supaya bisa diajak sama dia. Dia harus diyakinin kalau dia nggak bisa ngelakuin itu. Ya. Jangan sampai dia kesinggung. Ini ada yang bikin dia marah nih, makanya dia sampai kayak gini. Kita Allahu Akbar. Apa sih? Nggak mau aku. What? Kalau kamu mau, mereka minta maaf sama kamu. Mereka akan minta maaf sama kamu. Tapi ini stop. Teror dengan kelabang ini stop. Tadi kan mau unjuk bolehan doang kan? Ya udah dikasih kesempatannya. Harusnya udah selesai. Harusnya jangan membahayakan bintang tamu kami dong. Apalagi sebenarnya yang dimau? Tapi mereka menginginkannya. Aduh. Udah lempar sepatu nih. Mau ah. Udahlah. Apa yang bisa dilakukan selain itu?
kamu inginkan mereka berdua. There's no win-win solution. Gini deh. Kita obrolin baik-baik ya. Sekarang. Duduk dulu. Duduk lagi. Ya, duduk. Kita obrolin baik-baik ya. Kita mau tahu apa yang kamu mau dan gimana caranya supaya kamu bisa ngerti bahwa mereka nggak mau ikutin apa yang kamu mau. Ya. Oh my god. I see something. Kenapa sih yang diincar mereka tuh kenapa? Kemauan Anda sendiri atau ada bisikan lain yang Anda dengar? Ya, bisikan lain juga ada. Apa bisikannya? Mereka emang suka dengan cewek muda. Tuh kan cewek muda. Heran deh gue. Beneran. Lu, oh my god, so you're so crazy. Modus seperti ini saya curiga pernah dipakai untuk menaklukkan perempuan-perempuan muda di luar sana. Sengaja dia pakai Kayak pelet gitu ya? semacam itu, seolah-olah untuk menambah kekuatan. Iya. Iya. Asal bintang tamu kita yang ikut ke rumah. Nggak mungkin lah ikut ke rumah. Lihat mulu ya. Sebenarnya harus ada solusi sih. Iya. Biar dia tuh nggak penasaran di rumah. Dia nggak berhenti-berhenti ngeliatin, kenapa gitu ya? Kenapa sih? Kau penasaran ya? Apanya nih? Penasaran salaman. Salaman aja. Nggak usah- Setelah salaman tapi dia bisa berhenti nggak kalau Berhenti udah dong, selesai? harusnya. Berhenti ya? Ya, stop rasa penasaran ya. Mau bersedia buat Salaman. DPI. Saya teman. Dialahin dong. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mas. Aduh, Mau aja mas ya. Kenapa? Itu kok matanya gitu? berapa kali? Udah selesai. Ya. Maaf ya kalau udah salah-salah kata. Ya. Aduh, saya sampai speechless mau ngomong apa. Cuman beneran deh, kami berharap yang terbaik deh buat Anda. Dan gunakan hal-hal seperti ini justru malah merugikan diri sendiri. Nggak nggak impresif, nggak keren, nggak menarik, nggak simpatik, nggak bikin Anda justru jadi jauh lebih hebat dibanding yang lain. Mau adu ilmu karena mau membuktikan bahwa ilmu Anda lebih hebat daripada Roy. Nggak diladenin tuh, ampun, selesai. Ya, Berantakan. berantakan semuanya. Nggak, Mas. Ya, Mas Firman lebih dewasa lagi ya dalam berpikir ya. Jujur sih kamu yang punya kemampuan, saya akuin. Tapi di atas langit masih ada langit. Ya, semoga selalu bahagia dan Amin. mudah-mudahan yang terbaik dalam hidup Anda. Mudah-mudahan apa yang terjadi malam hari ini bisa membuat Anda jauh lebih sadar bahwa banyak hal lebih penting dalam hidup ini dibanding membuktikan ilmu-ilmu, kemampuan yang Anda miliki. Oleh kemampuan adalah kemampuan mistis ya. Terima kasih Mas Firman, Anda boleh meninggalkan studio. Ketika hati terbelenggu kegelapan, setiap langkah akan terasa hampa tak beraturan. 3 partisipan yang hadir pada malam hari ini adalah Mawar, Ika, dan Firman. Roy, gimana komentar kamu melihat 3 partisipan kita? Firman, ya dia mau unjuk
kemampuan, unjuk kebolehan. Mawar sama Ika saya nggak ngerti ya, terutama tadi mau lepas tapi ada sosok apa, Bapak Elang, Pak Elang yang nggak bisa lepas. Iya, takut sama kucing lagi. Takut sama kucing lagi. Iya. Mereka harus konsultasi dengan medis yang tepat juga sih. Tampaknya ada yang gesrek. Jadi itu yang saya rasain sih. Iya, jadi perlu bantuan profesional ya Iya. secara kejiwaan. Iya. Tapi mungkin nggak sih gangguan kejiwaan itu bisa dialami seseorang karena memang terlalu mendalami dunia mistis dan salah? Iya pasti dong, pasti Ada banget. hubungannya? Ada hubungannya karena mengendalami dunia mistis yang berlebihan, tidak ada pemahaman, tidak ada yang ngatur, nggak ada yang ngawasin, jadinya rada-rada setengah gitu. Dan gampang banget kalau orang yang setengah-setengah gitu masuk kan. Oh gitu, jadi pada saat frekuensinya sama gampang makhluk-makhluk lain Iya. ikut ya. Oke. Kalau tanggapan kamu, Devai dan Putri, gimana dua anggrek malam hari ini ketemu dengan 3 partisipan yang pernah ketemu orang-orang seperti mereka nggak? Enggak, baru pertama Baru kali pertama. Apalagi Firman tadi kayak begitu baru pertama. Takut lah ya. ini. Takut banget. Iya makanya nggak laku-laku dia nggak punya pacar. Ya makanya aja kelabang. Selalu makan semen ya. Aduh. Kalau ikut ke rumah, Jangan deh. Jangan deh. enggak ya? Enggak kan nggak akan sampai rumah kan? Enggak sih aman. Cuma Ya sih. serem sih. Nggak akan ada kelabang Ya, di rumah. nggak akan ada kelabang di rumah. Aku jamin pasti nggak ada. Baik, kalau begitu Devai dan juga Putri, sukses untuk 2 anggrek. Amin, amin. Ya, semoga bahagia selalu dan mudah-mudahan apa yang kita alami malam hari ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua ya. Roy Kiyoshi, terima kasih Thank you, atas thank you. penjelasan dan pencerahannya pada malam hari ini. Thank you. Pemirsa, mereka yang mampu menguasai orang lain